Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Salwan Nugraha dengan NIM 44452300020. Saya di sini akan menjelaskan yaitu dari sektor industri jasa dan maritim, di mana saya ingin menjelaskan jenis usaha yaitu jasa keagenan kapal. Nah, pertama sebelum menjelaskan, saya terbagi menjadi ada pendahuluan, jenis usaha, peluang, tantangan, strategi pengembangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, apa itu jasa keagenan kapal? Jasa keagenan kapal adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan atau individu yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mengurus berbagai kepentingan kapal selama berada di suatu pelabuhan. Agen kapal bertindak sebagai perwakilan pemilik kapal dalam berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, seperti otoritas pelabuhan, bea cukai, imigrasi, dan perusahaan bongkar muat. Lalu ada klasifikasi jenis agen, di mana yang pertama adanya general agent, perusahaan pelayaran nasional yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran asing untuk melayani kapal-kapal miliknya selama berlayar dan singgah di pelabuhan Indonesia. Lalu yang kedua adanya subagent. Subagent ini yaitu perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan kapal di suatu pelabuhan. Subagent ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agent dari general agent. Lalu yang di bawahnya adanya cabang agent. Nah, istilah keagenan kapal itu terbagi menjadi ada 7. Yang pertama adanya booking agent, di mana perusahaan pelayaran atau forwarding yang ditunjuk untuk mengurusi muatan kapal dengan sistem linear. Lalu yang kedua adanya special agent, di mana perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melayani kapal dengan sistem transfer pada saat charter di suatu pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat. Lalu adanya port agent, di mana perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas di dalam pelabuhan. Nah, lalu yang keempat itu adanya protect whaley agent. Biasanya ini untuk pencharter yang tercantum dalam charter party untuk mewakili kepentingannya dalam memprotek ya. Lalu yang kelima ada husbandry agent, di mana agent yang ditunjuk oleh prinsipal untuk mewakili di luar kepentingan bongkar muat. Lalu yang keenam adanya boarding agent. Biasanya agent ini untuk berhubungan dengan bongkar muat kapal, di mana dalam waktu kapal tiba dan terakhir dalam meninggalkan kapal ketika kapal akan berangkat. Lalu yang terakhir adanya cargo handling agent, yaitu perusahaan bongkar muat yang ditunjuk untuk melayani kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Nah, tugas utama dari jasa keagenan kapal yaitu pertama, yaitu adanya perencanaan kedatangan kapal, di mana shipping agency pusat akan memberikan tentang jadwal kunjungan kapal maksimal 7 hari sebelum bersandar. Lalu adanya selanjutnya ada mengorganisir saat kapal bersandar. Yang pertama adanya mengambil dokumen dari kapten kapal dan menyampaikan ke dinas terkait, baik bea cukai dan regulasi yang sesuai regulasi. Lalu adanya memantau kegiatan bongkar muat. Lalu adanya memungut freight atau uang jasa angkut sesuai perintah, sesuai kesepakatan. Lalu keempat adanya menyelesaikan tagihan. Lalu yang kelima menyiapkan kebutuhan para awak kapal seperti makanan dan minuman. Lalu selanjutnya ada mengisi bahan bakar dan air tawar sesuai kesepakatan dengan pihak servis atau supplier. Selanjutnya adanya menyusun pembukaan serta pencairan muatan atau canvassing. Lalu terakhir itu menerbitkan bill of lading atau kanusmen atas nama pemilik atau penyewa kapal. Selanjutnya adanya peluang. Peluang jasa bisnis keagenan kapal yaitu pertama itu pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi saat ini itu semakin tinggi. Nah, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi pula aktivitas perdagangannya. Lalu yang kedua adanya infrastruktur pelabuhan yang memadai, di mana pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang memadai akan menarik lebih banyak kapal untuk singgah, sehingga membuka peluang bisnis bagi agen kapal. Lalu yang terakhir adanya regulasi yang mudah. Pemerintah Indonesia saat ini mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor maritim, termasuk sektor keagenan kapal. Nah, dari bisnis jasa usaha keagenan kapal ini terdapat tantangan dan hambatan. Tantangan yang pertama yaitu banyaknya persaingan. Lalu selanjutnya ada teknologi. Lalu yang ketiga ada fluktuasi ekonomi global, di mana ekonomi global yang sedang naik turun atau tidak stabil ini dapat mempengaruhi dalam volume perdagangan dan jumlah kapal yang singgah di pelabuhan. Lalu adanya hambatan, di mana hambatan ini biasanya terjadi pada gangguan jaringan,
Lalu yang kedua ada terjadinya cuaca buruk. Nah, cuaca buruk ini membuat proses kedatangan dan keberangkatan menjadi terhambat dan bisa saja membatalkan kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan tersebut. Lalu yang ketiga adanya kurangnya peralatan keamanan. Nah, peralatan keamanan sangat dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, lalu selanjutnya ada strategi pengembangan. Di mana strategi pengembangan ini dalam usaha jasa keagenan kapal yang pertama adanya fokus pada segmen pasar. Jadi memilih salah satu kapal seperti kapal kargo ya kapal kargo dalam mengefisiensi. Lalu selanjutnya ada memperluas jaringan dengan perusahaan pelayaran. Lalu yang ketiga menggunakan data analitik untuk menganalisis data dalam mengidentifikasi tren pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang terakhir adanya menyediakan layanan pelanggan yang baik dengan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan melalui komunikasi yang efektif dan penyelesaian masalah yang cepat. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa jasa keagenan kapal adalah layanan yang sangat penting dalam industri maritim. Agen kapal bertindak sebagai perwakilan resmi, pemilik kapal atau perusahaan pelayaran untuk mengurus segala keperluan kapal selama berada di suatu pelabuhan. Nah, peran mereka sangat krusial dalam memastikan kelancaran operasional kapal dan kepuasan pelanggan. Mungkin itu saja penjelasan saya dari usaha jenis keagenan kapal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.